Halo semuanya, berhubung belakangan kita lagi rame ya soal KRIS, sistem pembayaran resmi punya negara kita yang dikomplain sama US, Amerika, karena dianggap menghambat penggunaan layanan pembayaran kayak Visa dan Mastercard. Jadi episode kali ini kita bakal bahas yang berkaitan dengan KRIS, persisnya soal cara bijak memanfaatkan KRIS, teknologi buatan bangsa kita sendiri, yang bahkan saking kerennya sampai bikin US insecure nih. Karena dibalik kepraktisan yang dikasih sama KRIS, jangan sampai kita jadi overspending alias boros ya guys. Kayak meskipun jadi orang Indonesia tuh memang gak selalu enak, tapi dengan adanya KRIS kan gak bisa dipungkiri, hidup kita jadi makin gampang banget. Mau beli kopi, mau jajan mie ayam, sampai bayar laundry, tinggal scan KRIS, beres. Gak perlu ribet nyari recehan, gak perlu nanya, mas ada kembalian gak? Tapi, pernah kepikiran gak sih gimana caranya biar kalian bisa pakai KRIS dengan bijak, gak cuman praktis doang, tapi juga aman dan gak jadi sumber pemborosan? Karena ini bukan cuma soal bayar-bayar aja, tapi juga soal gimana kita memanfaatkan teknologi buatan anak bangsa dengan cara yang cerdas. Oke, langsung aja kita mulai dari tips yang pertama, hati-hati KRIS palsu di tempat umum. Kalian pernah dengar kasus QR palsu yang ditempelin di warung? Ini beneran kejadian dan korbannya bisa siapa aja. Jadi ceritanya tuh ada orang yang nyetak QR palsu, nomornya dia sendiri, terus ditempelin di atas QR asli milik si penjual. Nah, kalian sebagai pembeli mikirnya aman-aman aja, tinggal scan bayar gitu kan. Ternyata uang kalian masuknya ke tempat orang lain. Sementara penjual nggak nerima apa-apa. Makanya penting banget sebelum kalian scan KRIS, kalian pastiin dulu QR-nya itu beneran dari penjualnya. Tanya langsung, Kak ini QR-nya yang ini ya? Apalagi kalau kalian lihat QR-nya kayak baru ditempel gitu, atau agak mencurigakan. Meskipun memang KRIS itu sistemnya udah cukup aman dan canggih, tapi tetap aja kalau manusianya yang lemah bisa terjebak juga. Intinya waspada aja, supaya kita jadi smart user ya. Dan sebagai generasi digital yang paham teknologi, memang harusnya kita juga bisa jadi user yang teliti. Next, tips yang kedua, tetap punya batas harian. KRIS tuh saking gampangnya, saking praktisnya, bisa bikin kita kalap kan. Hari ini jajan boba, besok ayam geprek, lusa kopi susu gula aren misalnya. Dan semuanya tuh tinggal scan doang. Tapi sadar gak sih, pas dicek seminggu kemudian, duit kalian udah terkuras. Nah itu bahayanya. Makanya penting banget untuk punya limit harian. Kalian bisa atur sendiri kayak misalkan maksimal 30.000 atau 50.000 sehari buat KRIS. Bisa juga kalian isi e-wallet kalian itu pas-pasan aja per hari. Supaya gak tergoda beli ini itu yang gak penting. Dengan punya batasan ini, kalian bakal jadi lebih mindful setiap kali scan. Jadi, KRIS tetap berfungsi sebagai alat bantu untuk keuangan kalian, bukan penyebab kebocoran dompet digital kalian. Lanjut, tips yang ketiga. Jangan simpan semua saldo di satu aplikasi aja. Aku paham sih, ada orang yang lebih memilih untuk top up gede gitu sekalian. Alasannya biar gak ribet aja gitu kan. Tapi sebenarnya itu agak riskan guys. Kayak misalkan nih kalian top up 1 juta di satu e-wallet, terus tiba-tiba aplikasinya error atau kena hack. Gimana tuh? Nah makanya lebih aman kalau kalian pisahin. Satu aplikasi buat jajan harian, satu lagi buat simpan saldo darurat. Jadi kayak kalian punya 2 kantong, satu buat sehari-hari, satu lagi jangan disentuh kecuali kepepet. Jadi kalaupun terjadi apa-apa sama salah satu aplikasi, kalian masih punya cadangan. Next, tips yang keempat ya. Rutin cek riwayat transaksi. Kadang tuh kita ngerasa kayak, paling baru jajan es kopi doang. Tapi pas akhir pekan dicek, saldo e-wallet udah tinggal recehan gitu. Terus muncul pertanyaan sakral, kok bisa ya? Nah, itulah kenapa penting banget untuk rajin cek histori transaksi. Kalian buka aja aplikasinya, terus scroll ke bawah, dan kalian akan lihat jejak digital jajan kalian selama ini. Mulai dari yang kecil-kecil kayak 8.000, 12.000, sampai yang sekali makan 40.000 gitu.
Itu semua kecil kalau berdiri sendiri-sendiri. Tapi kalau dikumpulin, wah lumayan, jangan-jangan bisa jadi kayak cicilan motor. Makanya histori transaksi ini penting bukan hanya untuk ngontrol pengeluaran ya, tapi juga bikin kita jadi lebih sadar, oh ternyata aku borosnya di kopi ya, atau setiap jam 4 sore aku selalu lapar dan beli cemilan. Nah dari data ini, kalian jadi bisa bikin strategi apakah kalian mau stop beli cemilan sore-sore atau atur ulang anggaran harian kalian. Intinya, Kris bisa jadi alat bantu self-awareness kalian soal habit keuangan ya, asal kalian rajin ngeceknya. Next, tips yang kelima. Manfaatkan Kris untuk track cash flow harian. Nah, ini masih nyambung sama poin sebelumnya. Kris itu bisa banget loh jadi asisten keuangan kita yang paling jujur. Karena kan semua transaksi kita, mau itu beli kopi, bayar ojek, jajan malam, itu semua tercatat otomatis. Nah, ini kesempatan bagus buat kalian yang mau mulai belajar ngatur cash flow. Tinggal cek riwayat transaksi mingguan kalian, terus kalian bisa lihat polanya. Uang kalian itu habis di mana aja sih? Dan di jam berapa biasanya kalian paling kalap, paling boros. Dari situ kalian bisa mulai bikin budgeting. Kayak misalnya maksimalin pengeluaran harian atau kurangi belanja yang nggak penting. Bahkan kalian juga bisa pakai data itu untuk merancang cash flow mingguan ataupun bulanan. Kris udah nyediain data mentahnya, tinggal kalian aja yang olah. Jadi daripada kalian pakai Kris cuman buat scan and forget, kenapa nggak sekalian jadiin dia alat bantu finansial? Lanjut, tips yang ke-6. Hindari belanja impulsif cuma karena Kris gampang banget dipakai. Ini nih yang mungkin paling sering terjadi. Kalian jajan ke minimarket, niatnya beli sabun. Keluar-keluar bawa es krim, bawa tisu, dan coklat. Kenapa? Karena tinggal scan doang, gak berasa kayak ngeluarin duit kan? Itu kekuatan sekaligus jebakan dari sistem pembayaran QR Code Kris. Terlalu nyaman buat kita. Nah, solusinya? Coba kasih jeda. Kayak misalkan nih, kalian lihat barang lucu atau apapun yang bikin kalian kepengen beli. Meskipun saldo kalian masih ada, jangan langsung scan. Kasih waktu buat diri kalian sendiri, mungkin ya 24 jam untuk berpikir. Besoknya kalau kalian masih kepikiran barang itu, ya udah beli. Tapi kalau udah lupa, ya berarti memang nggak penting-penting banget itu barang. Cara ini sederhana tapi manjur untuk menahan impuls belanja yang nggak perlu. Kalian jadi bisa bedain mana butuh dan mana yang cuma lapar mata gitu ya. Dan kalian juga tetap bisa enjoy pakai Kris dengan bijak tanpa harus kebablasan sama kenyamanannya. Next, tips yang ke-7. Aktifkan notifikasi dan fitur keamanan tambahan. Aku paham banget. Kita tuh kadang males ribet ya. Ada yang mikir kayak, buat apa pakai fingerprint segala. Lagian saldo e-wallet gue juga cuma 50.000 gitu. Tapi guys, justru karena kalian sering transaksi harian, itu yang bikin aplikasi e-wallet kalian jadi lumbung data yang menarik buat orang-orang iseng. Makanya penting banget ya aktifin fitur keamanan tambahan, mulai dari notifikasi real time setiap kali transaksi masuk atau keluar. Terus juga pakai PIN yang gak gampang ditebak, jangan ulang tahun kalian ya. Dan kalau bisa tuh, aktifkan juga fingerprint atau face unlock. Ini bukan paranoid, tapi langkah antisipasi. Karena semakin banyak transaksi kalian lewat Kris, makin banyak juga celah kalau kalian gak jaga. Lagi pula, fitur-fitur ini kan udah disediain ya sama aplikasi dompet digital kalian. Tinggal nyalain doang, gak susah. Lanjut. Tips yang ke-8. Manfaatkan promo, tapi jangan sampai terjebak. Oke, siapa sih yang nggak suka promo? Cashback 30%, diskon 50%, gratis ongkir. Mata langsung hijau berbinar. Tapi ya, jangan mentang-mentang ada promo, terus kalian jadi ngeluarin duit buat barang yang sebenarnya nggak dibutuhin. Kayak jebakan Batman versi Kris lah ini. Kalian lagi jalan-jalan di mall misalnya, terus lihat ada satu toko yang ngasih promo kalau bayar pakai dompet digital, kalian dapat diskon 20.000 misalnya. Terus kalian mikir, wah lumayan nih. Tapi coba tanya sebentar sama diri sendiri. Barangnya emang kalian butuh? Atau itu cuma FOMO doang?
Nah, harus belajar ya bedain mana yang hemat karena promo dan mana yang boros tapi dibungkus promo. Gunakan promo kris maupun promo dompet digital ya untuk hal-hal yang memang udah masuk sama kebutuhan harian kalian. Kayak beli makan, bayar parkir, atau belanja mingguan. Jadi kalian tetap hemat tanpa kalap. Next, tips yang ke-9. Screenshot bukti bayar. Terus simpan di folder khusus. Nah, mungkin ada di antara kalian yang berpikir kayak, kan udah masuk di history transaksi, ngapain di screenshot? Well, masalahnya, nggak semua penjual, apalagi yang jualan online atau via chat, bisa langsung akses atau percaya sama bukti history dari sisi kalian. Kadang juga sistem error, atau merekanya yang lupa ngecek. Makanya, coba biasain setiap kali kalian habis bayar pakai kris, langsung screenshot bukti bayarnya. Tapi jangan cuma di screenshot terus hilang entah kemana di galeri. Coba bikin folder khusus kayak bukti kris. Jadi gampang dicari kalau sewaktu-waktu ada masalah. Ini berlaku banget buat kalian yang sering belanja di all shop rumahan atau di Just Tip atau bayar servis jasa lewat kris gitu ya. Kalian gak akan pernah nyesal deh punya bukti transaksi yang rapi. Tapi bisa banget kalian nyesal kalau bukti itu hilang pas kalian butuhkan. Next, tips yang ke-10. Jangan krisin semua hal, tetap butuh uang cash ya. Aku paham, kita semua makin nyaman pakai kris. Tinggal scan, beep, beres gitu. Gak usah repot ngitung kembalian, gak usah bawa dompet gede-gede. Tapi ya, sebaiknya sih jangan sampai 100% cashless juga, sampai lupa kalau kadang butuh cash juga. Kayak misalkan kalau kalian lagi pulang kampung, warungnya nggak punya kris, atau kalian naik angkot yang masih konvensional, mau bayar pakai kris nggak bisa. Atau yang lebih ngeselin lagi, kalian lagi di tengah jalan, handphone lowbat, sinyal zonk, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, disitulah pentingnya punya cadangan cash. Nggak usah banyak-banyak, cukup buat situasi darurat aja, buat beli air kah, bayar parkir, atau sekedar ongkos balik. Ingat, kris itu alat bantu, bukan pengganti semua bentuk transaksi. Teknologi boleh makin canggih, tapi hidup kalian juga harus tetap fleksibel. Siapin uang tunai secukupnya untuk jaga-jaga, supaya kalian gak panik kalau kris gak bisa dipakai. Lanjut, tips yang ke-11, jangan malas update aplikasi e-wallet atau m-banking. Memang sih, kadang kita males ya update aplikasi, kayak entar aja deh, sinyal juga masih lemot gitu. Tapi kalau itu aplikasi yang kalian pakai buat transaksi, terutama yang pakai kris gitu ya, mending jangan ditunda-tunda. Karena gini, versi aplikasi yang lama itu kadang udah nggak aman guys. Bisa ada bug, atau fitur pentingnya nggak jalan secara maksimal. Misalnya, QR nggak bisa kebaca, atau loading lama, atau bahkan bisa jadi target celah keamanan juga. Developer itu ngeluarin update bukan buat nyusahin kita, tapi buat ningkatin performa, nambah fitur, atau nutup celah keamanan. Jadi memang kitanya juga harus rutin ngecek update, minimal seminggu sekali, atau aktifin aja auto-update di setting handphone kalian. Supaya ketika nanti pas lagi bayar pakai kris, semuanya lancar, nggak ada drama aplikasi force close atau error pas mau transfer. Karena yang kayak gitu-gitu tuh, yang bisa bikin kita malu di depan kasir. Apalagi kalau lagi ngantri ya. Dan tips yang ke-12, ajak keluarga dan teman untuk melek kris. Jangan pelit ilmu guys. Kalau kalian udah paham banget caranya pakai kris tuh gimana, coba ajarkan juga ke orang tua, ke tante, om, atau teman-teman kalian yang masih awam. Serius, banyak orang tua kita yang masih bingung, ini gimana sih caranya scan QR? Atau malah mereka juga takut aplikasinya nggak aman gitu. Padahal kris ini tuh sebenarnya bisa banget bantu mereka juga. Terutama pas bayar tagihan, beli pulsa, atau belanja di pasar yang udah mulai digital. Kalian bisa mulai dari hal-hal simpel kayak misalnya bantuin nyalain e-wallet mereka, tunjukin cara scan, cara lihat bukti bayar. Dan pastikan juga mereka tahu pentingnya nggak sembarangan scan QR atau masukin PIN di tempat yang rame ya. Edukasi ini penting banget supaya teknologi nggak cuma jadi milik kita-kita yang muda, tapi bisa dinikmati sama semua generasi dengan aman.
Bayangin aja kalau semua orang dari anak muda sampai orang tua paham dan bijak pakai kris. Sistem keuangan digital Indonesia bakal makin kuat dan inklusif. Dan itu semua bisa dimulai dari kalian. Nah, kesimpulannya sih, kris itu alat yang super praktis dan powerful, tapi balik lagi, semua tergantung kita cara makainya. Jangan asal scan, jangan kalap, dan tetap kontrol diri. Oke, gitu aja untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.